Tetapi ada satu bangunan yang sangat megah, yang sangat besar di Pulau Jawa. Sebuah bangunan yang sangat besar, dan di situ banyak pasukan-pasukan Indonesia, banyak pasukan-pasukan yang untuk membantu negara Palestina. Oh, ada itu? Ada. Saya mengetahui bangunan itu dilihat oleh manusia hanya bangunan biasa, orang-orangnya biasa, tetapi dalamnya belum tentu seperti yang dilihat oleh manusia yang mengganggu, yang membuat tidak fokus ibadahnya, yang membuat ragu untuk percaya dan yakin kepada Allahnya. Lagi, masih ada lagi. Sallallahu alaihi Muhammad masuk dalam jasadnya sembilan ruh dan tujuh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Pondok Pesantren Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pondok Pesantren Jagat dimanapun Anda berada. Kami doakan semua sedulur Pondok Pesantren Jagat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kambuh lagi. Dan kami doakan juga sedulur pada masa Jagat yang sudah datang ke Padepokan yang berobat segala macam, kami doakan semoga tidak kambuh lagi dan semoga bisa memperbaiki ibadahnya, bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar yang kita sama-sama belajar ya. Dan alhamdulillah teman-teman dan sedulur pada masa Jagat yang sudah datang ke sini istilahnya sudah mendapatkan hikmah yang baik dari kejadian sakitnya, musibah yang dialami. Itu semua menjadi ibrah dan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Khususnya kami juga dari tim Sabu Jagat meminta doa dari sedulur semuanya agar kami dimampukan istiqomah dan tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya ditemani sama Wahyu, dan insyaallah video kali ini salah satu request juga ya terkait kejadian yang saat ini sedang terjadi, yaitu akhir-akhir di sana ya, di negara Palestina ya, burung yang melepas bendera, terus benderanya Israel yang dilepas ya, itu ditonton sampai 2,9 juta ya. Dan anehnya itu kenapa kok burung ini ada keinginan untuk melepas bendera Israel gitu loh. Kan itu menurut saya di luar logika. Ternyata memang ada sesuatu di balik itu semua, dan alhamdulillah itu menjadi sebuah penyemangat khususnya umat muslim di Indonesia. Harus benar-benar kita mendoakan, berjuang ya. Kadang kalau berjuang secara fisik, birokrasinya itu sangat susah sekali. Untuk izin-izin negaranya itu kan harus prosesnya semuanya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya dan semua orang tidak ada hanya di setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok yang mengetahui tentang pengungsi yang akhir-akhir ini datang ke Indonesia
Indonesia, ke Nusantara ini, yang bisa menceritakan sebab-sebabnya, yang bisa menceritakan tentang kondisi pengungsi. Karena apa? Mesin sang yang nurjanya nirwana. Saya mana hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah bahasa manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dengan siapa saya bicara ini? Penjaga negara Palestina. Penjaga negara Palestina? Ya, Dari golongan apa? dari golongan bangsa jin. Oh, apa Anda diperintah menjaga di sana? Ya, sebelumnya ada negara Palestina, saya juga menjaganya di sana. Sebelum ada Negaranya Palestina, saya ditugaskan untuk menjaga dan untuk membentengi negara Palestina. Siapa yang menugaskan Anda? Tidak ada satupun manusia yang mengetahui siapa yang utus saya untuk menjaga negara Palestina. Oh, sudah dari dulu. Ya, sebelum adanya manusia, saya sudah ada di negara Palestina. Iya. Ya, Sekarang saat ini sedang kondisi peperangan di sana semakin besar. tentu saja banyak manusia-manusia yang sudah meninggal, yang sudah kembali ke alamnya, kembali ke atas sana. Sudah miliaran, ribuan dan ratusan juta sudah meninggal, sudah tiada. Maksudnya kembali ke atas? Kembali ke atas sana, sudah meninggal, sudah meninggal, sudah langsung dibawa ke atas. Oh, berarti Ya, orang yang meninggal di sana langsung naik ke atas. karena apa? Belum waktunya meninggal, sudah dibunuh oleh orang-orang yang sudah bersekutu dengan bangsa Dajjal. Saya dan pasukan saya ikut membela negara Palestina, untuk membantu negara Palestina supaya negara Palestina dijauhkan oleh bangsa-bangsa Dajjal dan manusia-manusia yang sudah bersekutu dengan Dajjal, yaitu negara Israel. Negara Palestina dan Israel sudah dari dulu mulai peperangan antara sudah saudara. lama itu. Sudah digariskan dalam Al-Quran juga. Sudah tiada batasnya, sudah tiada ujungnya. Kapan selesainya peperangan itu? Iya. Percuma saja manusia-manusia sekarang mengedar berita-berita peperangan antara Palestina dan Israel. Tidak ada ujungnya, percuma saja. Tetapi banyak yang membela Palestina,
banyak yang ikut berjuang untuk memerdekakan Palestina, dan juga banyak yang mendukung negara Israel karena sudah ditipu daya oleh bangsa iblis, bangsa Dajjal. Iya, karena mereka tidak merasa tertipu. Ya, maupun kaum muslim, kaum Kristen, semua sudah ditipu daya oleh bangsa Dajjal. Sudah banyak yang membela Israel dibanding membela Palestina. Sudah banyak. Sudah hingga 90%, bahkan mau 100% kaum muslim sebagian sudah ada yang membela Israel. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena sudah ditipu daya oleh bangsa iblis. Sudah diadu domba, sudah difitnah, karena sudah dibohongi oleh negara Israel. Iya. Seperti itu. Kemarin belum lama kami juga saudara-saudara kami ikut membantu dengan doa, ikut membantu dengan Ya, keilmuan-keilmuan yang kami bisa. Mungkin pernah melihat banyak kejadian-kejadian dan fenomena di negara Palestina. Banyak langit-langit, banyak petir yang menyambar negara Palestina. Banyak kejadian aneh, burung-burung sudah berterbangan untuk menyerangi negara Israel. Banyak pasukan-pasukan jubah putih sudah turun ke permukaan bumi untuk membantu negara Palestina. berjubah putih. Ya, itu ada di negara bagian timur dan bagian utara. Di Palestina itu. Ya, sudah ada. Apa Anda tahu Saya mengetahui siapa sosok yang berjubah putih itu, pasukan berjubah putih itu? pasukan-pasukan dari atas. Langit 7, langit 10, hingga langit 1 juta. Ialah pasukan-pasukan para malaikat, para aulia, semua turun ke bumi untuk membantu negara Palestina. Tetapi manusia-manusia tidak bisa mengetahuinya, kapan turunnya, kapan datangnya yang berjubah putih. Sudah banyak hingga saya ikuti barisannya dia. Berarti Di itu barisan paling depan. iya. Ya, karena saya sudah diutus. Dan anehnya, yang mengutus saya itu manusia yang hidupnya mempunyai pasukan segitu banyaknya. Pasukan ialah manusia juga, manusia biasa. Itu yang mengutus saya, sudah datang di hadapan saya. Beliau berkata dengan saya, jagalah negara Palestina, jangan sampai tembus, jangan sampai hancur negara Palestina dijajah oleh bangsa Dajjal. Siap, saya terima tawaran Anda. Tetapi seucapkan saya satu kalimat langsung jadi. Berarti Anehnya seperti itu. yang mengutus Anda, yang memberi perintah Anda itu manusia. Manusia. Saya mengenali siapa beliau, siapa yang mengutus saya, dan siapa yang mengutus pasukan jubah putih
pasukan-pasukan para malaikat dan para aulia, semua beliaulah yang mengutus semua, mengatur strategi untuk mengembalikan peperangan, untuk mengembalikan serangan kepada negara Israel. Dan bangsa Israel sudah diturunkan bangsa iblis, itulah tangan kanannya Dajjal. Tetapi pasukan-pasukan saya, pasukan-pasukan berjubah putih, tidak takut kepada dia karena sudah membela, bertumpah darah, tetapi tidak ada bekas lukanya satupun yang ada di tubuh. Dan sosok-sosok manusia dan sosok cahaya sudah ikut membantunya untuk mengembalikan serangan Israel. Sampai sekarang itu sampai terjadi. Sekarang mulai detik ini, mulai hari ini sudah mulai peperangan besar-besaran. Tidak ada satupun manusia bangsa Palestina yang hidupnya lama. Tentunya hidupnya cuma sebentar. Ia akan kembali lagi kepada asalnya. Tapi bangsa-bangsa goibnya, seluruh dunia, seluruh umat muslim yang sesungguhnya umat muslim, yang sesungguhnya ikut membantu, bukan hanya umat muslim saja yang membantu negara Palestina. Banyak yang bukan kaum muslim yang sudah membantu negara Palestina. Iya, banyak. Ya, tetapi banyak bangsa-bangsa Dajjal yang sudah menyebar ke seluruh dunia untuk mengadu domba, untuk memfitnah negara Palestina. Semua, hingga di negara Indonesia pun sebagian saja yang mendukung negara Palestina. Itu 50% saja. Hanya sebagian saja? Ya, hanya ditipu daya, hanya berpura-pura mendukung negara Palestina. Di belakangnya mana buktinya? Saya yang sudah mengetahui, saya tidak mengurus. Walaupun negara Indonesia diserang oleh bangsa Israel, saya tidak ikut campur, biarkan saja. Iya, biarkan saja. Karena Anda tugasnya di sana ya. Ya. Kalau yang memberi perintah Anda itu sosok manusia, apa Anda tahu ciri-cirinya seperti apa? Ya, dia sosok manusia biasa. Dia berjubah dan mempunyai gelar yang sangat terkenal oleh bangsa-bangsa goib. Sudah terkenal berjuta-juta, beratus-ratusan tahun. Dia sudah terkenal. Dia manusia, ada di negara Indonesia. Di sini? Ya, dia sosok manusia. Dan banyak panglima-panglimanya, patih dan prajuritnya yang sudah hadir di negara Palestina. Saya sudah ke negara Indonesia menemui yang mengutus saya. Saya belum lama datang ke Indonesia untuk menemui beliau. Dia berkata, apa pesan beliau? Gimana keadaan negara Palestina? Saya berkata,
Alhamdulillah, baik-baik saja. Tapi herannya, sudah ada sosok manusia tetapi tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, tetapi bisa dilihat oleh bangsa jin, bangsa dajjal, bangsa iblis, semua bisa mengetahui tentang manusia ini. Beliau berkata, itu pasukan saya, itu murid saya. Kamu harus ikut di barisannya dia. Lalu saya berkata, ya, saya siap. Tetapi beliau berkata lagi, saya akan terbang ke sana membawa pasukan yang lebih banyak. Saya akan mengumpulkan dari negara Indonesia yang mendukung negara Palestina, yang bukan berpura-pura. Saya akan bawa ke sana, walaupun dia mati, tetaplah bersama saya di atas sana. Walaupun dia tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, tetapi dia bisa jalan, tetapi dia bisa melihat di atas sana. Dia sudah mempunyai keilmuan untuk dan senjata untuk mengembalikan kepada negara Israel, yaitu guru yang sudah terkenal di atas sana. Bahkan dia sudah terkenal di alam gaib sana, yaitu Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Itulah yang memerintahkan saya. Subhanallah, ya, alhamdulillah. Tetapi saya mengucapkan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, manusia-manusia yang bukan dari murid atau prajuritnya tidak bisa mengetahui, tidak bisa dicari di mana keberadaannya, tidak bisa dicari, tidak bisa ditemui oleh manusia yang sudah berkhianat, yang sudah mendukung negara Israel. Satu detik pun tidak bisa melihat siapa dia. Dan saya tahu tempat ini apa yang sebenarnya. Iya, di sana kejadian-kejadian yang di luar logika sering terjadi. Ya, banyak fenomena-fenomena di alam sana. Termasuk salah satu yang menggemparkan itu, ada seekor burung yang mencoba melepas bendera Israel itu. Ya, asalkan kalian tahu. Iya. Siapa dia? Siapa? Para aulia, yaitu saya. Bukan saatnya membuka siapa dia. Saya tahu siapa dia. Berarti burung ini memang sosok jelmaan, Manusia, jamaah dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Subhanallah. Saya tahu siapa dia. Saya tahu, saya mengenalinya. Hingga pasukan-pasukan manusia yang nyata, bangsa Indonesia, semua yang membantu negara Palestina sudah datang menemui negara Palestina. Tetapi anehnya, kenapa kaum muslim hanya sebagian saja yang benar-benar membantu untuk negara Palestina, yang lain kemana? Ya, mungkin banyak sekali tipu daya iblis. Ya. Dan sampai dia membela Palestina tapi ditipu oleh iblis. Sudah banyak, sudah terkenal bangsa Indonesia sudah seperti itu. Ya. Sebelumnya zaman kerajaan, zaman para wali, zaman para nabi,
sungguh beda dibanding sekarang. Itu kaum muslim yang sebagian ikut di Palestina, yaitu prajurit dan murid-muridnya, patih dan panglimanya, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Sudah pada di sana ya? Sudah ada di sana dan sudah akan berangkat ke sana. Ya, insya Allah nanti kita berjuang bersama-sama di sana. Tidak akan lama lagi. Bumi akan terbalik, akan terbelah menjadi dua. Tidak akan lama lagi. Saya yakin sudah ada yang mengadu domba, sudah ada yang berkhianat, sudah ada yang maksiat, yang memfitnah negara muslim, negara Palestina. Semua, bukan hanya negara Palestina saja, sudah berkhianat, sudah keluar dari agama Islam. Manusia-manusia seperti itu harus ditinggalkan dan harus dijauhi. Walaupun dia meminta tolong, kita satu pun menyentuh dia pakai tangan kita, tidak usah, daripada tangan kita terkotori oleh bangsa Dajjal, bangsa-bangsa iblis yang sudah ada di dalam tubuhnya, yang sudah menyatu, sudah menjadi budaknya. Walaupun dia berpakaian jubah, berpakaian imamah, pakaian sorban, itu percuma. Percuma saja. Dia sholatnya, dikirnya semua menjalankannya, tetapi hatinya busuk. Ucapan-ucapannya menjelek-jelekkan agama Islam. Itu harus dicaci maki ataupun dibunuh. Saya sudah berkata kepada Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dari atas sana saya dipanggil untuk sidang di atas sana, untuk menemui para aulia, para malaikat, semua malaikat pun, para nabi, para aulia sudah angkat tangan kepada negara Indonesia. Makanya kerajaan, petilasan para wali, petilasan para nabi sudah diangkat dan sudah dikembalikan ke atas sana. Jadi negara kita, negara Indonesia, sudah tidak ada apa-apa lagi yang ditakuti oleh bangsa Dajjal. Makanya bangsa Dajjal sudah mulai masuk ke dalam negara Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya mungkin ini juga menjadi salah satu titik awal dari perjuangan kita. Titik awal dari umat muslim yang saat ini. Kenapa sampai semua kekeramatan Indonesia, kekeramatan Pulau Jawa semua diangkat? Berarti tinggal akan penyaringan di mana muslim yang murni nantinya, yang tetap berjuang di jalan Allah. Tetapi ada satu bangunan yang sangat megah, yang sangat besar di Pulau Jawa. Sebuah bangunan yang sangat besar, dan di situ banyak pasukan-pasukan Indonesia, banyak pasukan-pasukan yang untuk membantu negara Palestina. Oh, ada itu? Ada. Saya mengetahui
bangunan itu Iya. dilihat oleh manusia hanya bangunan biasa, orang-orangnya biasa, tetapi dalamnya belum tentu seperti yang dilihat oleh manusia yang belum tahu, yang belum mengetahui siapa dia, siapa prajurit, siapa manusia-manusia yang kumpul di bangunan itu. Sudah lapisan cahaya dari atas sana sudah menyinari bangunan itu. Bangunan itu hanyalah tentara-tentara yang sesungguhnya. Coba saja kalian semua kalau bisa mencari bangunan itu, hebat sekali. Ya, insya Allah kalau memang ditakdirkan oleh Allah, Ya, semuanya Allah yang membisarkan. Dan di sini saya pun, tahu. kami pun berdoa setiap Ya. malam. Hanya bisa mengirim doa, sejatinya doa, hakikatnya memang senjata. Ya, tetapi saya kagum dengan negara Indonesia. Kenapa? Walaupun dia tidak mendukung, sudah berkhianat, tetapi saya bangga mempunyai senjata-senjata, alat perang yang canggih, yaitu cuma memakai tangan kosong, tidak memakai senjata dan alat-alat yang zaman sekarang. Saya kagum. Gimana Saya itu? berterima kasih. Ya. Hanya memakai tangan kosong orang Indonesia. Ya, Ya. saya bangga. Dan pasukan saya semua tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengucapkan satu kalimat saja, tidak bisa mengucapkan siapa dia. Itu tidak bisa karena sudah terkunci. Tetapi saya ikuti barisannya dia, walaupun satu kata pun tidak diucapkan, tetapi dia kompak untuk membantu negara Palestina. Iya. Anehnya seperti itu. Itu sudah perintah, Ya, karena memang sudah perintah. tetapi saya tidak mengetahui yang memerintahkan itu siapa. Nanti insya Allah kamu akan mengetahui. Ya, Sebenarnya tidak jauh, cuman mungkin saat ini masih tertutup. Ya. Karena takutnya kamu mengetahui nanti banyak sekali yang dirahasiakan di sini. saya juga yang mengetahui. Saya juga yang mengetahui, hanya sebagian saja. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Saya juga berterima kasih kepada negara Indonesia. Karena tidak ada negara Indonesia, Palestina tidak bisa apa-apa. Saya yakin, saya berani bersumpah, kalau tidak ada negara Indonesia, itu negara Palestina kemungkinan sudah tiada. Asik. Allah menciptakan Indonesia, Allah menciptakan Palestina. Ya, Semuanya takdir. bukan hanya Indonesia saja. Saya sudah banyak negara lainnya yang sudah membantu Palestina. Saya cuma berterima kasih saja. Ya, sama-sama. Sudah membantu negara kami, negara saya, negara Palestina. Iya. Ya, zaman sekarang, zamannya manusia,
sekarang sungguh berbeda. Berbeda. Sungguh berbeda dibanding manusia-manusia yang dulu. Perbedaannya jauh. Jauh, sekitar 95% perbandingannya manusia sekarang dan manusia dulu. Lebih baik sekarang atau lebih baik zaman dulu? Yang dulu. Kirain lebih baik zaman sekarang. Allah. Kalau berarti sekarang lebih buruk dong? Ya. Banyak yang lebih buruk sekarang? Banyak. Astagfirullah. Ya, siap. Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini sangat luar biasa ya. Memang kami ditugaskan oleh beliau untuk bertempur. Secara gaib pun kami disuruh ke sana. Jadi yang memerintahkan kamu semua yang ada di sini itu beliau. Iya. Sama-sama berarti kan? Iya, kita saudara, satu perjuangan di sana. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah membantu negara kami. Ya, sama-sama. Saya tidak bisa mengembalikan semua. Iya, tidak apa-apa. Kami tidak mengharap apa-apa. Kami hanya ikhlas berjuang di sana. Walaupun jasad kami di sini, tapi kita tetap bisa berjuang di sana. Pantas saja banyak manusia-manusia yang tidak terlihat. Satu titik cahaya pun tidak bisa tembus. Begitu terangnya seperti matahari. Alhamdulillah. Kami pun hanya sebagai wasilah saja, kami diizinkan. Kalau boleh tahu siapa dirimu? Oh, kami ini sama seperti panjenengan yang ditugaskan oleh Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Cuman bedanya Anda sosok jin, kami sosok manusia. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Alhamdulillah, saya sungguh bangga. Iya. Bangsa Indonesia sudah membantu negara Palestina. Alhamdulillah ya. Saya doakan semoga negara Indonesia semua yang membantu di Palestina akan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun semua sudah diangkat di sana, saya doakan kalian semua sampai saya tiada pun. Saya berjanji akan mendoakan semuanya yang terbaik untuk kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, Kita saling mendoakan. saya cuma mengasih doa saja. Itu sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Saya tidak bisa kasih apa-apa. Ya tidak apa-apa. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Kita sama-sama berjuang di sana, walaupun beda alam. Ya, Ya mungkin itu saja ya. Ada lagi? Sudah. Saya mohon maaf sekali lagi kalau kami mengganggu tugas Anda di tidak sana. apa-apa. Ya alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Dan Ya. saya ucapkan banyak terima kasih. Silakan. Sama-sama. Anda berjuang. Insya Allah nanti malam kita berjuang lagi. Ya, Ya. saya siap. Saya tunggu kedatangannya Anda di Ya, sana. insya Allah nanti ada sesuatu tanda sinyal atau seumpama itu dari kami akan ada cahaya sedikit pun. Baiklah, Ya, silakan. saya izin pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada banyak sekali kejadian di sana ya, di negara Palestina ya, burung yang
melepas bendera, terus benderanya Israel yang dilepas ya, itu ditonton sampai 2,9 juta ya. Dan anehnya itu kenapa kok burung ini ada keinginan untuk melepas bendera Israel gitu loh. Kan itu menurut saya di luar logika. Ternyata memang ada sesuatu di balik itu semua, dan alhamdulillah itu menjadi sebuah penyemangat khususnya umat muslim di Indonesia. Harus benar-benar kita mendoakan, berjuang ya. Kadang kalau berjuang secara fisik, birokrasinya itu sangat susah sekali. Untuk izin-izin negaranya itu kan harus prosesnya semuanya itu lama. Dan jangan lupa perjuangan kita nggak harus dengan fisik, doa dan coba perbaiki niat kita, mental kita terkait pendirian kita terhadap negara Palestina dan juga Indonesia. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.